maksudnya. Nggak bisa. Saya tetap mengatakan maulid bid'ah. Terserah. Ya nggak bisa Anda ngatur kita. Kenapa Anda ngatur kita? Aduh. Anda mengatakan tauhid itu identitas Anda boleh gitu. Ustaz Amin bisa terangkan mungkin. Ustaz Amin terangkan saja. Begini, silakan kita mau ungkapkan pandangan hukum kita, tapi minta in person itu usahakan hilangkan. Ya. Karena itu menimbulkan masalah. Dia menyatakan Yesus asli diangkat itu dari uang menurut palsu itu sendiri. kita nggak bilang begitu. Nggak ada manfaat dia di sini. Mereka framing itu, mereka buat video. Mereka di start. Saya pernah kena itu. Saya pernah kena setahun yang lalu. Mereka buat video itu, mereka rekam. Saya nggak tahu. Baru dikasih tahu sama kawan. Antum sudah viral di YouTube tuh katanya. Viral gimana? Saya bilang. Ya video antum tuh. Untung anak nggak spill wajahnya kan, spill ke kitabnya gitu. Enggak, sebenarnya jelas. Ini majalah sama majal istifham. Ya kan, majal istifham, tinggal benar atau tidak pembahasan tadi malam terkait mereka menyerang taksim tauhid, kemudian pembagian ini ada khusus atau tidak, akidah 20 atau kalam ulama. Sih pertanyaan, kalau misalnya iya jawab iya, tidak, atau bisa seperti Zian bilang saya belum baca soal ini, misalnya pasti malam gitu, maka dibawa betul Abu Fadilah di sini gitu. Terus kedua poinnya tadi benar kan Bang Ahmad bilang, apa dia ketika seseorang menjelaskan sesuatu yang dia yakini, tempat roomnya dia di room yang dia yakini, misalnya maulid bid'ah, ini bid'ah, kemudian hak dia apa, kenapa gitu loh. Ya, yang namanya dakwah kita sampaikan apa kebenaran. Kalau memang itu apa yang mengatakan, kata dia bilang apa nggak boleh bahas masalah maulid lah. Yang mengatakan ini ulama salaf kok, tidak ada apa maulid di zaman para sahabat, nggak boleh kita kasih tahu kepada masyarakat. Ini kan lucu kan? Iya, jadi Bang Dakwah ini intinya dia masih dalam perisetan dari saat majal pertanyaan, ingin mengkonfirmasi orang yang memang mungkin bermadzhab Asy'ariyah apakah benar seperti itu kan itu. Saya bilang orang Asy'ariyah misalnya pembagian tauhid ketiga ini konsepnya ini itu dijawab dengan orang yang meyakini pembagian tauhid itu ini punya dalil nih Al-Qur'an tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian ditanya balik, apakah pembagian tadi ma'ani, kemudian apalagi khobari, ya ini pembagiannya apakah ada dalil khususnya ya, atau memang dari kalam ulama dengan istiqra'i atau bul adillah, atau memang akal. Itu pertanyaan aja, bukan mengklaim kok, nggak ada klaim, cuman artinya gini, oh enggak ini dalil khusus, udah istiqra'i, saya gitu. Atau dari akal, selesai. Itu sebenarnya poinnya di situ, dia mau nanya, ingin mengkonfirmasi aja. Tapi kan tadi di bawahnya, Antoni menghukumi ini. Udah diskusi sekarang. Saya bisa jagain anak aja dulu turun gitu. Ya. Mungkin 3 hari yang lalu ya Pak ya, dengan orang Malaysia, Asy'ariyah Malaysia. Enak Pak. Sewaktu saya ceritain dalil a'rad, bagaimana tentang akidah Anda tentang dalil a'rad, tentang dalil Zauhar al-Fard. Dia jelasin Pak, sesuai dengan Asy'ariyah. Memang kita menggunakan akal. Kita memang pakai akal. Bagaimana dengan tidak bolehnya dikatakan Allah, misalnya kalau kita bangkrut dari usaha, lalu kita bilang ini mungkin ada hikmahnya. Oh nggak boleh. Memang begitu akidah Asy'ariyah. Karena Allah tidak boleh berbuat dengan tujuan. Ya, Bang Ahmad. Ya. Allah tidak boleh berbuat dengan tujuan, karena kalau berbuat dengan tujuan berarti ada yang belum sempurna. Allah harus statis. Itu perkataan dia Pak. Enak Pak. Kalau diskusi dengan Asy'ariyah yang betul-betul belajar Asy'ariyah Pak, betul-betul mengerti dengan akidahnya.
Ini nggak ngerti dengan akidahnya, Pak. Coba jelasin dalil al-a'rad apa? Dia tahu nggak dalil al-a'rad apa? Iya, tadi kan poinnya jelas ketika Bang dakwah itu tentang menjelaskan tentang saya membaca nih rupanya ada Asy'ariyah mutaqaddimin tidak menggunakan takwil tapi tafwid kan gitu. Kemudian Asy'ariyah mutaakhirin menggunakan pendekatan takwil. Padahal kalau kata Abul Hasyari tadi orang yang mentakwil itu dari Jahmi, Mu'tazili sama Hururi. Kan nanya aja dia kan lagi membaca nih bener nggak? Betul. Tuh, kemudian dibawakanlah kalam imam mereka yaitu Juwaini ya. Katakan seperti itu. Cuma konfirmasi aja. Kalau kemarin kan Zain kan bilang, oh saya belum baca sampai situ misalnya. Ini kan dilanjut lah, ditanya lagi di sini. Misalnya bertanya, ada yang nanya kemana tadi malam gitu doang. Terus terakhir tadi tentang itu pertanyaan apakah benar kalau nanya aja gitu. Ini yang dua sifat isri, kemudian ma'ani, khobar khususnya. Ini ada dalil khususnya nggak? Seperti misalnya orang yang mengklaim rububiyah kan jelas ada. Walaupun mereka nggak meyakini dalil itu. Kalau kita bilang ada gitu kan ya. Iya. Kenapa Ya, hanya tapi- 7? Kan gitu kan? Kenapa hanya 7 apakah sifat ada dalil dan khususnya atau istiqroi saja atau akal kan gitu. Nanya aja gitu loh. Nggak Mau apa-apa, dengar? iya. Iya udah. Harusnya kan dijawab, dijelaskan, kita dengar. Itu Kalau dia, ada Om. ruang untuk didiskusikan, kita diskusikan. Itu. Kan simple segitu aja ya. Tapi saya poin tadi, ya udah kamu jangan bawakan klaim ini, jadi jangan kamu bawa pertanyaan ini, gitu loh. Terus membatasi kenapa? Dia kan lagi buat pertanyaan, lagi meriset kajian ilmiah, jadi membatasi terus kemudian ya udah gak usah ngomong tentang maulid bid'ah. Pembatasan itu maksudnya apa sih? Bingung gitu. Apa yang Makanya dia ditakutkan? melakukan pembatasan, orang lain nggak boleh bicara seperti ini, sedangkan dia bebas bicara masalah ini dan itu kan. Di komalnya Betul, mereka, terus direkam-rekam, di-share-share ke Facebook, ya di YouTube. Iya, benar. Mereka Nah, membungkam yang terbaru kita itu kan dia bilang orang Wahabi nggak bisa bahasa Arab. Dia bilang. Ya, Enggak. Bukannya kita takut, Pak, diskusi sama dia. Enggak. Lebih ke males. Sedikit pun tidak, Pak. Karena ya sama kata Ustaz Fadila tadi, jalurnya itu sudah jelas dan hasilnya itu sudah jelas. nah, Gayanya itu sudah jelas. Jadi percuma aja habisin waktu sia-sia. dan masuk ke personal tadi ya. Iya. Dan nggak ada izin sama kalau dibawa perdata juga bisa. Cuman ya tadi jadi dikiranya takut, dikiranya nggak mau diskusi, dikiranya karena ya bukan 1-2 kali mungkin mereka itu diskusi dengan Bang Fadwan dakwah. Tapi saya lucu tadi dengerin itu. Oh, dari majelis istifham dia akan ini kemudian membatasi tiba-tiba gini. Gitulah. Enggak kan gitu loh, Pak. Kan seperti misalnya akidah Asy'ariyah mutakhirin diambil dari Aristoteles. Kan ada, Pak, dalam Asasul Taqdis. Dibawa Ada, kemarin sama Bang dakwah, dibawa kalimat itu diambil dari kata Ibnu Hajar. Ada Arozi, Asasul Iya Taqdis. benar Arozi. Arozi Kemarin halaman itu dua- Zian, halaman 25 ada. ada benar. Dan kita tutup pembahasan bab ini dengan apa yang dinukilkan dari Aristoteles. Ya, ada benar. Bahwasanya beliau menulis di awal kitab beliau, gitu, Pak. Gitu. Tentang teologi, barang siapa yang ingin masuk dalam pembahasan ketuhanan, maka hendaknya ia membuat fitrah yang baru. Ini ada, Pak, kan di kitab. Makanya kan dibahas apa tadi Bang Ahmad yang siapa Ustaz Maning kalau nggak salah menyampaikan itu atau Ustaz Menar. Anak yang ikut itu sampai jam mengatakan- 3 kemarin itu. Pokoknya Nah. kalau cari di Ibnu Hajar kalimat di itunya wasa ilud diyanah. Iya, yang mereka mengatakan kan si Zian itu sudah menyelesaikan seluruh kitab Wahabi katanya. ya. Malah itu. ustadznya mereka itu, syekhnya mereka nggak tahu gitu. Iya. Itu terakhir itu. Emang lucu udah mereka ini larang-larang kita. Majmu' Fatawa udah berapa selesai, berapa jilid selesai emang. Jadi Si Zian itu pernah framingnya gini, ditanya jadi data sama gitu. sama salah seorang ustadz yang tidak Anda sebutkan, yang dia mengaku juga seperti itu, sudah membahas seluruh kitabnya ustadz Wahabi, tapi yang dibawa sama mereka, yang dibaca sama mereka itu hanya matan. Terus sampai selesai enggak. Terus kemana? Dibawa ke pemahaman mereka sendiri.
Jadi ini mereka simpulkan sendiri, terus kemudian dia baca sendiri, dia simpulkan sendiri, terus kemudian menyerang orang lain. Itu dia, itu ringkasan yang perlu jadi magza tuh kalimat terakhir tadi, Faiz. Ya, cari sendiri, gagal paham sendiri, bawakan sendiri, framing, kan gitu. Nah, itu dia. Hanya Ustadz Altof, Ustadz Guroba, Bang Ahmad, ana setiap kali diundang ke komen mereka, misalkan lagi scroll, diundang sama mereka, ana skip aja, ana males debat sama mereka. Nggak ada gunanya, Pak. Bahkan bukan cuma debat ya, ngomong aja males. Ngelihat aja udah males. Barul masih istiqomah dia ngikutin. Padahal kemarin belum selesai nuzul masih bukan mana arah kan. Ada ayat atas ke bawah itu bukan arah. Atas ke bawah ke atas. Saya yakin, Pak. Dari La'rod pun nggak tahu mereka, Pak. Saya yakin. Hanya pembahasan fikih, oke lah, fikih itu kan luas pembahasannya ya. Oke, fikih oke lah. Perkara akidah dari La'rod itu nggak tahu, Pak. Padahal itu bagi mukallaf itu hal pertama, Pak. Hal pertama bagi mukallaf yang ingin ini mengetahui dalil La'rod. Bagi Asy'ariyah ya, Asy'ariyah belakangan ya. Kita akhirin ya. Ya, betulnya gatal-gatal tadi mulut saya mau ngomong, Bang. Sabar. Ustaz ya, hari saya mute Ustaz apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya yakin juga ini tadi video ada nih. kesempatan Bang Abu Padilah buat ngobrol kan, nggak apa-apa. Tadi kalau ana itu sudah nasepak, Hilman itu ke bawah dia turun ya. Lain kali nggak usah dinaikkan mereka. Nggak ada Tantang manfaat diskusi sama petentengnya itu mereka. loh yang saya nggak suka gayanya itu. Jadi sima tutulapnya nggak ada. Iya. Terus dia potong-potong tuh. Kalau kita belum selesai dia udah dipotongnya. Masa penuntut ilmu gitu selangak cengengesan. Diskusi cengengesan itu nggak ada sifat menghargai orang lain, lawan bicara itu namanya. Iya. Nah, Bang Dawa ini tadi belum dibahas di 3:30 terakhir apa? Anak-anak mental. Kemarin pagi, atau hari ini pagi, atau udah Kemarin. masih hari ini, belum jam 12 malam, masih hari ini. Bye malam. 3:30 ya. Ini Ustaz maksudnya beliau udah mau naik lagi Ustaz. Siapa? Ustaz Abu Fadilah. Sebentar, beliau lagi ini dulu, lagi tenangin dulu, mungkin lagi santai dulu, minum kopi dulu. Nah, Lagi ya tiarap dulu memang satu Fadilah, jangan diganggu. begitu memang si Hilman gitu kan. Itu ini yang terserah lah, yang dibawa masih dengerin kita dibilang katanya ini apa sih namanya? Gibain, serah lah. Serah mereka yang dibawa lah. Sebagian sudah banyak anak blokir itu, ada kurang lebih sekitar 30 kali. 30 akun. Nggak bisa lihat, Tadi. nggak bisa lihat ini ya. Iya, jadi nggak bisa lihat yang nggak bisa komen dia. Pantesan Gitu. banyak akun-akun baru di sini. Ada Syiah, Ahrol, Wahabi Hunter. Mungkin dia bekas-bekas orang yang akunnya sudah antum blokir. Ada yang tahu Oh, ya? nama YouTube-nya Hilman tuh? Yang disipak-sepak itu. Iya. Nama Ya YouTube sama Hilman tuh ada yang kayak tahu, si Ustaz? siapa? Pak Ahmad yang kemarin itu pria bersorban itu kan. Iya. Ana Oh, mute iya. dia kan, ana Ya. mute kan pria bersorban itu datang 3-4 akun setelahnya itu. Hamba Allah, siapa lagi itu? John G, John C. Gak jelas semua akunnya. Ngaku-ngaku orang Malaysia, salam satu manhaj. Gimana? Salam satu manhaj. Salam satu manhaj. Jadi yang ditanyakan Bang Abu Fadilah itu relevan, Pak. Itu ada datanya semua, Pak. Iya, butuh konfirmasi aja benar. terkait perbedaan antara mutakaddimin dan mutaakhirin. Itu ada, Pak. Seperti Al-Juwaini mengakui itu dia. Mereka mengaku itu, Pak. Oh, ini pun apa namanya, ulama-ulama itu mengakui, Pak, bahwa
ya sebelumnya mereka itu tidak mentakwil dan mereka mentakwil. Kan itu yang Makanya Bang ditanyakan. Ahmad, kayaknya mereka itu kitab Barohin aja mereka belum pernah buka mungkin. Kulitnya aja belum pernah sentuh kali. Artinya kan gini Pak ya Bang, kalau seandainya Bang Abu Fadilah bertanya begitu, mereka kan tinggal jawab Pak. Oh bukan, begini, begini. Bela dong akidahnya begitu kan. Tapi jelaskan. Nanti Bang Abu Fadilah juga membawa referensinya. Nanti kan yang menilai kan penonton Pak. Iya. Tidak usah gagah-gagahan. Betul. Betul. Kan seperti yang Darul dia dikatakan nggak ngomong. Abul Hasan Lagi sama Al-Asy'ari itu kan istri-istri. jelas Pak. Dia katakan dalam al-ibanah itu. Coba ini dibantah. Kan gitu maksud Bang Abu Fadilah tadi. Di al-ibanah Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan. Coba itu dibantah. Gitu loh maksudnya. Betul Sadarul. Iya. Siap Sadarul. Apa dulu anda coba nyari-nyari ya tentang kalam tadi Ustaz Abu Fadilah. Apakah ada al-mutaqaddimun wal mutaakhirun dari Asy'ariyah itu tentang perbedaan maupun perbedaan pandangan. Ini anda coba cari, anda dapat ini ada jurnal kayaknya ini di Jamiatil Azhar. Judulnya begini, Al-Mutaqaddimun wal Mutaakhirun minal Asy'ariyah Al-Furuq wal Ara' min khilali Muqaddimat Ibn Khaldun Dirasah Tahliliyah Naqdiyah. Ini kayaknya bagus untuk dibaca. Ahmad ini promosi terus dia nih. Gak apa-apa lah. Mantap itu. Dia nggak mau nyelamatin gadis, dia mau nyelamatin janda aja dia. Silakan saudara lanjutkan Bang Ahmad. Buka aja Ustaz Darul. Coba gimana tuh mutaqaddimun biar bisa istifadah. Ana lagi baca-baca dulu ya. Betul. Ini kalau di Syarah Aqidah Wasithiyah ini dinukilkan juga nih dari orang orientalis, dinukilkan sama Belanda nih. Tapi mereka nggak kena percaya itu. Itu Sadarul, orang Wahabi nggak bisa bahasa Arab ini. Al-Mutaqaddimun wal Mutaakhirun minal Asy'ariyah Al-Furuq wal Ara' min khilal Muqaddimat Ibn Khaldun. Ya sebenarnya Ustaz, sebelum prolog dulu saya tadi kalau saya salah tolong benarkan. Tadi kalau saya lihat statement saya nih benar atau salah, tadi ada statement Hilman bilang bahwasannya Asy'ariyah mutaqaddimin dan mutaakhirin itu nggak ada perbedaan, benar nggak ya? Apa saya tadi salah dengar? Ya betul. Atau dia tanya Sama buktikan gitu. atau bentuk pertanyaan buktikan kalau mutaakhirun dan mutaqaddimun itu berbeda. Ya betul dia Maksudnya bilang gitu. Tapi kan al-Asy'ariyah natijanya satu ya. mutaqaddimun sama Natijanya satu ya. mutaakhiron itu Intinya sama nggak ada perbedaan katanya gitu. ada perbedaan. Nah terus dia bilang, dia tantang Ustaz Fadilah, antum datangkan bukti atau ucapan siapa yang mengatakan Oke, coba ada nggak mutaakhirun dari sama data mutaqaddimun itu yang berbeda katanya. Nice. Atau mendapatkan pendapat pribadi gitu loh, kurang lebih semakna seperti itu. Coba mulakhosnya Ustadz Darul, biasanya kalau ini disertasi atau mesti di mulakhos atas atau di atas tuh. Atasnya manhajul bahasa, coba Sa. Mulakhosnya Ustadz Darul. Mulakhos ini dari mulakhos mereka bentuknya begini. Nah, itu tuh. Apa tuh tenang? Ini dari dari kamu soal al min asas arti buniyat alaihi. ini Mana natijah? Oh ini natijahnya. Inna masalah mutaqaddim mutaakhiri min asy'ariyah idza utliqa falaysa al-murad bihi dalalah ala fa'il zamani fahasab baina syarain min usul ahli sunnah. Idza kata hada ikhwan jadi baca. Anak kira lah anak mati miknya. Lanjut Ustaz Darul. Berarti ada perbedaan. Kalau di sini perbedaan yang diungkapkan oleh penulis masalah itu butlan al-madlul min butlan dalilihi. Yang kedua idkhalur rad 'ala al-falasifa fi ilmil kalam. Yang ketiga maudhu' ilmil kalam
Yang keempat, istifdam qiyas al-ghaib ala syahid fi itsbat sifat al-ilahiyah. Ini mulakhas ahamun nataij dari riset ini. Nanti mau dibaca pelan-pelan ini. Iya. Kalau dari tulisan ini, dari artikel ini terlihat memang ada perbedaan di 4 masalah tadi. Share ke grup Ustaz Darul nanti. Dibaca sama-sama nanti. Coba Saudara minta judulnya. Panjang ya, 1800 itu. 164 Coba halaman. judulnya Saudara gimana? Judulnya? Maaf. Mana ini? Baca. Ini ya. Taqaddimun wal mutaakhirun wal asy'ariyah wal furuq wal ara' Qadimah Ibnu Khaldun dia saling Oke. Ya, sebenarnya ini yang seharusnya disampaikan oleh orang-orang penganut Asy'ariyah ketik dari pertanyaan riset dari Bang Dakwah Fisabilillah tadi. Harusnya itu aja sebenarnya. Tapi dalam kita dapatnya itu kan nggak langsung dapat tadi. Nah, udah dapat masuk karena Bang Maning langsung langsung di mute semua. Gas Bang. Orang kayaknya beliau Ustaz, saya sudah lain. dimiliki oleh Bang Maning. Ya, Dirasati ta'limiyah an naqdiyah itu. dirasa tahliliyah. Lili ya. Tahliliyah. Terperinci. Kalau di Syarah Aqidah Wasithiyah juga jelas Pak dirincikan sama Ustaz Firanda perbedaannya. Kan jadi muskil itu mereka itu sudah nggak mau terima itu, apalagi yang bau-bau. Di Aqidah Wasithiyah juga, Syarah Aqidah Wasithiyah Ustaz Firanda juga lumayan lengkap nih Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang diangkat sama Ustaz Firanda perbedaannya. Mutaakhirin. Iya. Judul-judulnya saya bacain ya, judul-judulnya. Abu Hasan Al-Asy'ari mengikuti metode Al-Sunnah dan menetapkan adanya Tuhan. Dalam menetapkan adanya Tuhan. Kalau Asy'ariyah zaman sekarang menggunakan dalil a'rad, menetapkan adanya Tuhan. Terus kalau Abu Hasan Al-Asy'ari, Allah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa. Kalau mutaakhirin, kalam Allah adalah kalam nafsi yang statis, tidak berubah sejak azali. Lalu kalau mutakaddimin menetapkan Allah beristiwa. Kalau mutaakhirin mentakwil beristiwa dengan istaula. Mutakaddimin menetapkan Allah memiliki tangan, mutaakhirin mentakwil tangan dengan kudroh atau nikmat. Mutakaddimin menetapkan Allah memiliki sifat wajah, mutaakhirin menolak Allah memiliki sifat wajah. Mutakaddimin menetapkan Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Mutaakhirin bingung dengan mengatakan Allah dilihat tapi berhadapan tanpa arah, tidak ada arahnya. Mutakaddimin menetapkan Allah datang pada hari kiamat. Mutaakhirin menolak Allah datang pada hari kiamat. Mutakaddimin melihat Allah di surga adalah puncak kenikmatan, puncak kelezatan. Mutaakhirin Allah tidak bisa mencintai dan tidak bisa dicintai. Gitu Pak. Jadi Itu disebutkan nggak Bang Ahmad? Oh, nah, ini yang Akidah ya. Bisa clean amat ya. ini yang Akidah Anda bisa tanyakan clean. ya, soal pertanyaan anak itu bahwa kenapa bisa berubah itu. Ternyata anak paham ya, itu terpengaruh dengan apa ya, berdasarkan yang anak baca Fahrul itu. Razi. Nah, ahli filsafat tentang termasuk bentuk bumi juga. Itu kan asarnya zahir ya. Pakai Dampak akal. dari perbedaan mutaakhir mutaqaddimin itu dampaknya zahir ya. Artinya memang tadi kalau disebutin dari Bang Ahmad, artinya ada dampak yang zahir. Maksudnya kalau dampak tidak zahir kan contoh misalnya kita bahas fikih kan artinya ada fuqaha mutaqaddimun dalam penggunaan makruh, ada makruh tahrim, makruh tanzih kan gitu kan, cuman alfaz aja. Artinya kan kalau makruh tahrim kan seperti tahrim lah ya, tapi jabatan makruh karohata tahrim misalnya. Karohata tanzih berarti kan makruh yang lebih rendah daripada haram.
Itu kan artinya asarnya cuma mustalahat aja gitu ya. Seperti wujub sama fard gitu ya. Ini kalau ya tadi perbedaan tadi asarnya zahir ya, jelas ya. Artinya si mutaqaddimin ketika ngomong A, ya asarnya berdampak pada mutaakhirin menyelisih dengan itu. Gimana? Iya kan, betul, memang begitu Pak. Iya, clear kan, berarti bener. Biar orang-orang di bawah kan yang denger nih, ya jelas berarti memang ya beda gitu. Dengan orang misalnya dulu fuqaha ngomong ini karahatut tanzih, karahat tahrim dengan, jadi ketika Imam Syafi'i ngomong karahat tahrim itu kan artinya apa namanya, haram gitu kan, bedanya istilah. Artinya kan asarnya hanya dalam istilah saja. Kalau ini kan jelas perbedaannya, berarti kan ada asar zahir, artinya mutaqaddim mutaakhir ini ya. Kalau mereka Asy'ariyah dampak perbedaannya bukan dalam lafaz saja gitu kan, tapi memang berdampak yang terlihat gitu ya. Iya, karena Asy'ariyah belakangan ini, mutaakhirin ini kan Pak, menganggap dalil-dalil sifat itu Pak kan cuma zon Pak, persangkaan. Tidak bisa diangkat sebagai akidah, dalil untuk menetapkan akidah. Seperti perkataan Ar-Razi dalam Asas Takdis kan mendahulukan akal daripada dalil. Itu kan jelas Pak di situ. Iya. Kata Ar-Razi gini Pak, kata Ar-Razi Pak dalam Nihayatul Ukul halaman 331 333, di sini dituliskan, maka kesimpulan dari apa yang kami sebutkan bahwasanya dalil-dalil nakal Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dijadikan pegangan dalam masalah akidah. Itu Pak katanya Pak. Itu makanya iya jelas banget itu. Ya makanya tadi yang kalau ada orang Asy'ariyah bilang nggak ada mutaqaddimun kami dan mutaakhirun kami berbeda. Coba didatakan masa-masa tadi gimana tuh sikap dia, atau memang dia nggak tahu. As-Sanusi Pak mengkafirkan Pak orang-orang yang menetapkan zahir-zahir ayat, zahir-zahir sifat, ayat-ayat sifat. Ini emang akidahnya begitu Pak. Di sini jelas Pak, ditulis sama Ustaz Quran dari sini. Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah murni dibangun di atas akal. Di sini Pak jelas dibikin sama dia. Dan dinukil dari Al-Amidi, dinukil dari Al-Juwaini, dinukil dari Ar-Razi, dinukil dari As-Sanusi, dinukil.